teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Nah, semoga anak-anak ibu semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walaupun kita tetap belajar di rumah aja, ibu harap kepada anak-anak ibu agar selalu belajar ya, tetap semangat belajar walaupun di rumah saja. Nah, pada masa pandemi seperti ini, ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada anak ibu ya, agar selalu mencuci tangan, memakai masker ya, jaga jarak dan hindari kerumunan agar kita terhindar dari virus. Oke, nah pada pertemuan kita siang hari ini kita akan belajar yaitu pendidikan berbasis lingkungan atau pendidikan lingkungan hidup yang disingkat dengan PLH. Nah, Ananda ibu sekalian kelas 4 semester 1 ini, kita pada siang hari ini akan belajar yaitu mengenai bagaimana cara kita melakukan cara penanaman berbagai jenis tanaman. Nah, anak-anak ibu pasti suka ya menanam. Nah, lalu kita akan mempelajari juga bagaimana sih cara mempraktekkan tanaman ya, mempraktikkan penanaman berbagai jenis tanaman. Lalu kita juga akan mempraktikkan penanaman tanaman bunga di dalam pot. Nah, anak ibu sekalian, dapat Ananda praktikkan di rumah masing-masing. Oke, anak-anak ibu sekalian, ayo dibuka bukunya dan disimak ya pada halaman 8. Nah, di situ dijelaskan dan diterangkan, ayo menanam bunga di dalam pot. Nah, menanam bunga di dalam pot tidaklah terlalu sulit. Selain tidak membutuhkan banyak tempat untuk menanam, perawatannya juga cukup mudah. Nah, kita hanya perlu menyiramnya setiap hari, memberinya pupuk setiap bulan, dan mengganti media tanamnya setiap 6 bulan sekali. Nah, mungkin ada beberapa dari anak ibu yang bertanya, Bu, kenapa sih memberi pupuknya harus setiap bulan, sedangkan menanamnya itu kan setiap hari? Nah, kalau bunga itu semakin sering diberi pupuk nanti, atau setiap hari diberi pupuk, nanti dia akarnya itu akan panas ya, apalagi kalau pupuknya seperti pupuk kandang. Nah, itu tidak bagus juga. Nah, lalu selanjutnya istilah dalam menanam bunga. Nah, sebelum anak ibu melakukan kegiatan menanam bunga nih di dalam pot, ada beberapa istilah yang harus anak ibu ketahui. Nah, istilah-istilah itu adalah apa aja, Bu? Nah, istilah-istilahnya adalah sebagai berikut. Nah, di mana ada bibit bunga, kita harus mengetahui nih bibit bunganya. Nah, bibit bunga itu apa, Bu? Nah, bibit bunga merupakan hasil persemaian bibit bunga, dapat berupa biji dan tunas. Nah, contoh bibit bunga yang berupa biji dan tunas itu seperti apa, Bu? Nah, contoh biji bunga yang berupa biji misalkan bunga kamboja. Nah, bunga kamboja itu bibit bunganya dapat dari biji. Lalu yang berupa tunas seperti apa, Bu? Nah, seperti tanaman keladi yang sedang viral ya, atau booming di masa pandemi ini ya kan, pasti ibu-ibunya atau mamanya atau bundanya pasti di rumah banyak koleksi keladinya. Nah, lalu selanjutnya ada polybed. Nah, polybed ini seperti apa sih, Bu? Nah, polybed itu adalah plastik berwarna hitam atau putih yang digunakan untuk tempat pembibitan. Nah, jadi sebelum bunga itu ditanam, dia itu dilakukan pembibitan yaitu di dalam polybed. Nah, kayak melakukan persemian gitu. Nanti kalau bibitnya itu sudah tumbuh tunas baru, lalu dipindah ke media tanam. Nah, selanjutnya ada pot bunga. Nah, pot bunga ini merupakan tempat untuk menanam bunga. Nah, pot bunga terbuat dari berbagai macam bahan. Nah, ada pot bunga yang terbuat dari tanah liat, plastik, dan juga ada yang terbuat dari logam. Nah, bentuk dan ukuran pot bunga ini pun bermacam-macam ya.
ada yang berukuran kecil, sedang, besar, bahkan ada yang berbagai macam jenis dan ukurannya. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu media tanam. Nah, media tanam ini adalah campuran berbagai bahan seperti pupuk kandang, sekam, arang, ya, atau pecahan bata merah. Nah, media tanam juga bisa berupa tanah, ya. Media tanam juga digunakan sebagai tempat pertumbuhan bibit bunga. Lalu, komposisi atau jumlah banyaknya campuran untuk menanam bunga biasanya berbeda-beda. Lalu, jumlah campuran tersebut disesuaikan dengan tanaman, ya. Tanaman itu misalkan seberapa sih dia membutuhkannya seberapa. Nah, nanti itu ada takarannya masing-masing. Lalu sebagai contoh campuran tanah dalam pupuk kandang, ya, misalkan kayak 2:1 misalkan, ya. Terus hal itu berarti 2 bagian tanah dicampur dengan 1 bagian pupuk kandang. Nah, jadi tidak asal-asalan saja, ya, kalau menanam. Misalkan kita mau menanam bunga nih, kita kasih pupuk kandang semua, nanti bunganya mati. Kenapa mati? Karena panas. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu lubang tanam. Nah, lubang tanam ini adalah posisi penanaman bibit dalam media tanam. Nah, jadi kita harus memberi lubang untuk menanam tumbuhan tadi, ya, atau bunga yang akan kita tanam. Nah, lalu selanjutnya ada bahan organik. Nah, bahan organik adalah bahan-bahan seperti pupuk kandang, pupuk hijau, dan juga pupuk kompas yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, lalu selanjutnya ada juga persiapan menanam bunga. Nah, ada beberapa istilah dalam penanaman bunga yang telah anak ibu pelajari atau yang telah ibu jelaskan. Jadi berikut ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah sebelum anak ibu melakukan atau mencoba untuk menanam tanaman bunga di dalam pot, ya. Dimana yang pertama, ya, anak ibu dapat menyiapkan bibit bunga. Nah, bagaimana caranya, Bu? Yaitu siapkan bibit bunga yang akan ditanam. Nah, bibit bunga yang akan ditanam dalam pot sebaiknya merupakan bibit yang akarnya diselubungi tanah, ya. Lalu, bibit seperti itu lebih tahan ketika ditanam ke dalam pot. Oke. Nah, selanjutnya anak ibu menyiapkan pot, ya. Siapkan pot tanaman yang sesuai dengan tanaman yang akan ditanam. Nah, pot juga harus disesuaikan dengan tempat di mana dan bagaimana pot itu diletakkan. Ya, misalkan pot digantung. Nah, jika pot akan diletakkan dengan cara digantung. Nah, pasti tidak asing, ya, bagi anak-anak ibu melihat pot gantung, berbagai macam jenis potnya, dan pasti di rumahnya juga banyak jenis pot. Nah, lalu selanjutnya anak ibu menyiapkan media tanamnya. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, anak ibu letakkan beberapa pecahan batu bata merah atau kerikil di dasar pot. Nah, jadi di dasar pot itu adalah di bawah pot. Pecahan batu bata berguna sebagai pengikat air. Nah, yang kedua, anak ibu isi pot dengan campuran tanah dan bahan organik. Nah, perbandingan campuran tanah dengan bahan organik adalah sebagai berikut, di mana, ya, campuran umum, ya, pasir itu setengah bagian. Nah, campuran tanahnya itu 1/3 bagian, dan campuran pupuk kandangnya itu 1/3 bagian pupuk kandang. Nah, jadi kita tidak asal-asalan, ya, dalam menanam bunga itu nanti bisa mati. Nah, jadi ada ukurannya atau takarannya tersendiri. Nah, lalu selanjutnya yaitu anak ibu campurkan untuk jenis tanaman yang ditanam di dalam media tanam kering. Nah, pasirnya setengah bagian, terus pupuk kandangnya juga setengah bagian, jadi sama-sama setengah. Jadi takarannya itu seimbang. Nah, lalu selanjutnya anak ibu campurkan untuk tanaman yang ditanam di media tanah lembab. Nah, tanahnya
bagian, lalu pupuk kandangnya juga setengah bagian. Nah, yang selanjutnya media tanam siap untuk ditanami. Oke, nah yang selanjutnya yaitu ada cara penanaman bunga di dalam pot. Nah, oke. Nah, yang pertama bunga yang sudah diletakkan di dalam polybag itu yaitu anak ibu buka polybagnya atau plastik bungkusnya itu pada bunga itu dibuka. Nah, lalu selanjutnya masukkan tanaman ke dalam pot. Nah, usahakan tanaman yang menempel pada tanaman yang masih ada agar tanaman tidak mengalami stres saat beradaptasi dengan media yang baru. Nah, lalu selanjutnya yaitu Ananda dapat tambahkan lagi media tanam sambil tanaman dipegang terus dengan sebelah tangan. Nah, jadi jangan sampai tanahnya itu jangan sampai habis, nanti mati kalau terlihat akarnya. Lalu pot jangan diisi sampai penuh. Nah, makanya itu pot kan tidak boleh sampai penuh, munjung nih tidak boleh ya. Lalu bibir pot agar mudah dapat melakukan penyiraman. Jadi nanti kalau munjung pas kita nyiram, otomatis tanah itu akan tumpah. Oke. Nah, selanjutnya setelah hampir penuh, tekan media tanam perlahan-lahan dengan ibu jari agar tanaman berdiri kokoh. Nah, jadi setelah kita tanam tadi ditekan agar supaya dia berdiri kokoh, tidak jika terkena angin biasanya bisa tumbang ya. Nah, lalu selanjutnya setelah bibit tanaman selesai ditanam, siramlah secukupnya. Nah, jadi nyiramnya ini harus cukupnya, jangan nanti kita siram nih ya, kita siram penuh gitu sampai airnya tumpah-tumpah, jangan. Nanti akarnya akan tergenang air dan dia akan membusuk dan tanaman pun akan mati. Nah, lalu selanjutnya permukaan luar dan bagian bawah pot dibersihkan dari kotoran dan media tanam yang masih menempel sebelum diletakkan pada tempat yang diinginkan. Nah, jadi tinggal disusun mau ditaruh mana nih ya tanamannya biar rumahnya terlihat cantik. Oke. Nah, anak ibu, apakah sampai di sini sudah paham dan mengerti? Nah, jika sudah, ibu akan memberikan penugasan kepada anak ibu di rumah. Nah, jadi apa tugas anak ibu? Yaitu ibu minta anak ibu untuk mempraktekkan cara menanam bunga di dalam pot. Nah, anak ibu pilihlah tanaman bunga yang anak ibu sukai. Nah, anak ibu bisa menanam bunga mawar, melati, ya adenium, terus keladi. Pokoknya anak ibu bebas mau menanam bunga apa saja, yang penting ditanam bunga ya. Jadi penugasan ini dilakukan dengan cara anak ibu video, dan videonya anak ibu dapat kirimkan di grup kelas kita. Nah, oke, semuanya sudah paham ya, dan ibu harap anak ibu selalu belajar walaupun belajarnya di rumah saja. Nah, jangan malas-malasan, oke? Nah, ingat ya tugasnya anak ibu mempraktikkan bagaimana cara menanam bunga di dalam pot. Nah, minggu depan videonya sudah harus dikumpulkan di grup kelas. Oke, ingat ya. Nah, sekian pembelajaran kita mengenai pendidikan lingkungan hidup ini atau yang disingkat dengan PLH. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ibu. Nah, terutama yang cewek-cewek ini biar semakin hobi dan senang menanam bunga ya, biar rumahnya menjadi indah. Oke. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup kelas kita. Nah, sekian pembelajaran kita dan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.